Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 21. Dari pengertian dan hal-hal terkait lainnya serta tata cara perhitungan dari PPh pasal 21 itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran dari pembuatan video ini, yakni peserta didik mampu mendeskripsikan definisi pajak penghasilan PPh pasal 21, peserta didik mampu menjelaskan kebijakan umum PPh pasal 21, peserta didik mampu menjabarkan tarif PPh pasal 21, dan peserta didik mampu menjelaskan tata cara perhitungan PPh pasal 21. Bagi rekan-rekan yang telah familiar dengan PPh pasal 21 ini, mungkin akan lebih mudah memahami PPh pasal 21 ini. Namun bagi rekan-rekan yang baru belajar, silakan untuk memperhatikan. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diambil oleh pemerintah, yang berbentuk dana pensiun dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai PKP. PKP-nya apa aja sih? Sebelum sampai ke sana, kita mungkin akan membahas dahulu apa itu PKP atau pengusaha kena pajak. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lapisan PKP. Lapisan PKP ini memiliki berbagai macam lapisan dengan masing-masing tarif. Untuk itu silakan mempause video untuk melihat lebih lanjut. Baik, kita akan membahas mengenai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP ini merupakan pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan, dalam hal ini wajib pajak, untuk menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Untuk PTKP ini merupakan peraturan yang diatur oleh pemerintah. Adapun sudah dapat dilihat di tabel mengenai PTKP yang telah diatur pemerintah, mungkin dapat di-pause untuk kemudian mencerna lebih lanjut. Selanjutnya di sini untuk mengasah kemampuan dalam menghitung PPh pasal 21 ini, maka kita akan menyiapkan soal untuk sama-sama kita jawab. Gilang, seorang karyawan perusahaan otomotif di Indonesia. Gilang menerima pendapatan sebesar 13 juta per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2,3 juta. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan Gilang sebesar 5 juta. Gilang telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Istri Gilang tidak bekerja. Hitunglah pajak terutang Gilang. Setelah membaca soal-soal yang telah diberikan tadi, silakan untuk menjawab soal tersebut, yakni mengenai perhitungan PPh pasal 21. Diketahui dari soal, penghasilan bruto Gilang sebesar 13 juta rupiah. Lalu, kita akan menjadikannya dalam 1 tahun. Maka 13 juta dikali 12. Hasilnya yakni 156 juta. Lalu dikurangi biaya jabatan per tahun serta iuran pensiun per tahun, yakni 5 juta dan 2.300.000. Dan apabila ditotalkan menjadi 7.300.000. Biaya inilah yang kemudian dikurangi dari penghasilan bruto dari 156 juta tadi, sehingga hasil akhirnya 148.700.000 yang merupakan penghasilan neto setahun dari Gilang. Selanjutnya yakni PTKP yang dimiliki oleh Gilang, yakni PTKP K2. Hal ini didapat karena Gilang merupakan seseorang yang telah menikah dan memiliki 2 tanggungan. 54 juta adalah PTKP pokok dari Gilang, ditambah insentif 4,5 juta dari menikah dan 4,5 juta dikali 2 atas tanggungannya, sehingga total PTKP Gilang yakni 67.500.000 rupiah. Kemudian PTKP yang telah dicari ini akan menjadi pengurang dari penghasilan neto setahun Gilang yang tadi, yakni 148.700.000 dikurang 67.500.000. Hasilnya yakni PKP dari Gilang 81.200.000.
Setelah didapati PKP, maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan mengenai PPh pasal 21. PPh 21 terhutang Gilang dihitung dari gaji yang diterima oleh Gilang atau PKP yang diterima Gilang, yakni sebesar 81.200.000. Untuk menghitung PPh pasal 21, didapatkan hasil 60 juta yang kemudian dikali dengan 5%. 60 juta dikali 5%, hasilnya adalah 3 juta. Selanjutnya yakni didapatkan pula hasil sebesar 21.200.000 yang dikali lapis kedua, yakni 15%, dengan hasil sebesar 3.180.000, yang kemudian semuanya kita nominalkan, kita totalkan menjadi 6.180.000. Maka PPh 21 terhutang Gilang adalah sebesar 6.180.000. Apabila rekan-rekan ingin mencari PPh terhutang per bulan, yakni hasil PPh 21 terhutang, tinggal teman-teman sekalian dibagi dengan 12, sehingga menjadi PPh 21 terhutang per bulan. Baik, barangkali ada teman-teman yang kebingungan didapatkan di mana hasil 60 juta dan 21.200.000 tersebut. Ketika sudah mendapat tersebut, PKP Gilang sudah dikalikan dengan persentase yang ada, tinggal jumlahkan PPh-nya, yakni maka didapat hasil akhir sebesar Rp6.180.000. Perhitungan PPh pasal 21 memang terbilang cukup sulit, namun apabila rekan-rekan sekalian ingin belajar, saya yakin perhitungan ini akan gampang dimengerti. Jadi itulah tadi mengenai PPh pasal 21. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.